Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget masalah tes gaming dan tes stylus dari tablet Xiaomi Pad 5. Di mana tes stylusnya kita akan uji coba pakai 3 buah stylus dari pihak ketiga dan bukan dari Xiaomi sendiri. Kenapa kita tidak pakai yang punya Xiaomi? Karena memang cukup relatif lebih mahal ya guys, di harga 1 jutaan. Kalian bisa dapatkan alternatif pihak ketiga untuk stylus yang akan kita uji coba di Xiaomi Pad 5 ini. Yang kalau kalian tertarik untuk beli, silahkan cek link di deskripsi video. Dan kita akan lakukan tes gaming untuk lihat performance-nya dari Xiaomi Pad 5 ini apakah oke atau tidak oke. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan tes stylus dan tes gaming dari Xiaomi Pad 5 ini. Oke guys, kali ini kita akan menguji coba stylus dan juga gaming dari tablet Xiaomi Pad 5. Jadi kita akan uji coba stylus, disclaimer di awal. Di stylus yang kita gunakan ini adalah stylus yang bukan resmi dari Xiaomi. Jadi kita akan uji coba 3 buah stylus di sini. Dari pihak ketiga, Baseus Universal Stylus, ada Vivo Pencil Max, dan ada Miles Stylus. Jadi kalau kalian tertarik beli stylusnya ini, kalian juga bisa cek link di deskripsi video. Nanti kita taruh link ketiga produk ini. Kita akan uji coba dari aplikasi Artflow terlebih dahulu. Jadi sekalian kita coba satu-satu ya guys. Untuk dari Baseus Universal Stylus. Jadi kalau misalnya kalian pakai palm rejection, ini tidak bisa. Jadi tidak bisa palm rejection. Terus kita coba untuk tulis tes stylus. Ini lumayan enak buat tes stylus pakai Baseus Universal Stylus. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa coba. Kita akan uji coba untuk yang berikutnya menggunakan Vivo Pencil Max. Jadi kita akan coba untuk Vivo Pencil Max. Ini kita sudah nyalakan. Dia pakai baterai. Ini kita coba untuk tes stylus. Ini lebih enak buat gambar. Jadi ini pakai apa namanya? Vivo. Buat nulis-nulis juga lebih enak. Terus kita mau coba lagi satu stylus pakai Miles. Jadi ini kita coba untuk tes stylus. Miles. Ini lebih enak lagi guys. Jadi secara ujungnya itu juga lebih enak. Kalau kalian perhatikan ini ujungnya seperti ini. Itu lebih enak daripada ujungnya Vivo Pencil Max. Kalau kalian perhatikan ini ujungnya Vivo Pencil Max seperti ini. Atau Baseus Universal Stylus. Kalau menurut saya untuk penggunaan pakai Artflow, ini semuanya sama-sama tidak support palm rejection ya guys. Jadi nggak support palm rejection. Di sini kalau kalian lihat ini tidak support palm rejection. Beda sama Advanced Sketsa yang secara default dia sudah support palm rejection. Advanced Sketsa 2 ya yang kemarin kita coba. Kita coba lagi di aplikasi Ibis Pen. Kita coba untuk kita akan coba untuk resolusi Full HD. Jadi sama, kita akan coba untuk Baseus. Jadi gini, Baseus. Nggak tahu kalian kelihatan nggak ya? Saya agak kesulitan. Ini Baseus. Ini lumayan oke. Fine. Kita coba untuk Vivo Pencil Max. Vivo. Jadi kalau kalian perhatikan Vivo. Ini nggak bisa ya guys, palm rejectionnya nggak bisa. Ini secara default ya guys. Jadi kita coba Vivo. Kalian mau pakai sorry itu pakai Miles tadi, sorry. Pakai Miles ya. Ini tadi pakai Miles. Ini baru pakai Vivo. Vivo. Kalau kalian lihat dari tadi itu kita coba paling enak memang stylusnya dari Miles ini ya. Kurang lebih responsivitas layarnya untuk stylus, saya mengakui bahwa Xiaomi Pad 5 ini punya layar yang responsif untuk buat stylus. Terlepas kalian kalau mau beli yang originalnya dari Xiaomi silahkan, karena cukup mahal dan cukup langka barangnya untuk stylus dari Xiaomi Pad 5. Kalau kalian tertarik untuk pihak ketiga, ya kalian bisa pilih antara Vivo Pencil Max atau Miles ini. Kalau Miles ini memang agak mahal di 500-600 ribu. Kalau Vivo Pencil Max ini 300-400 ribu. Kalau Baseus ini dia di harga 100 ribuan ya guys, jadi di bawah 100 ribu. Oh ya, ini juga ada magnetnya. Jadi kalau misalnya kalau yang Miles ini dia ada magnetnya, sedangkan yang lainnya nggak ada magnetnya. Jadi kalau kalian tertarik ya silakan aja. Ini semua di-charge pakai USB Type-C. Kalau yang Vivo sama Miles ini, kalau yang Baseus ini dia nggak pakai cas ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk tes gaming setelah ini ya guys. Oke guys, kita akan lakukan tes gaming di tablet Xiaomi Pad 5 ini.
Untuk disclaimer di awal, kita main di suhu ruangan ber-AC dan pasti pakai WiFi karena tidak ada SIM card. Untuk suhu depannya di 25-26. Untuk suhu bagian belakangnya sama di 28 paling tinggi di daerah sini ya, di bagian bawah sini. Terus baterai 83%. Kita akan uji coba 4 game. Di sini ada Mobile Legends, PUBG New State, Call of Duty dan Genshin Impact ya guys. Kita akan coba game pertama adalah game Mobile Legends. Oke guys, untuk setting grafis dari game Mobile Legends sendiri, kita bisa lihat di sini semua rata kanan ya, settingnya ultra. Kita akan mainkan gamenya, kita akan push rank ya guys. Kita start. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan Mobile Legends ini. Kita akan start dulu. Untuk permainannya seperti apa, kita akan tunjukkan sekilas di awal. Ini kita speakernya agak kurangin sedikit soalnya kekencangan guys untuk didengerin. Jadi kita mainkan dulu untuk Mobile Legends-nya. Kita akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa. Ini kita mainkan. Untuk di awal sih termasuk lumayan ya. Nggak ada yang sampai gimana-gimana ya guys. Kita mainkan dulu aja, nanti kita akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian ya guys. Sebentar ya guys, kita mainkan dulu. Oke guys, untuk permainan game Mobile Legends ini sudah selesai dan kita menang. Overall memang permainannya sangat-sangat lancar banget, nggak ada komplain sama sekali untuk performance-nya. Kita main selama kurang lebih sekitar 20 menit. Kita main 20 menit, baterainya berkurang dari 83% ke 79%, berkurang 4%. Untuk suhunya sendiri dia di bagian depan 29 paling tinggi ya guys. Untuk di bagian belakang di sini sampai 31 yang paling tinggi. Kita mainkan game berikutnya adalah game PUBG New State ya guys. Oke guys, untuk setting grafisnya kita akan mainkan di frame rate maksimum, graphic quality ultra, anti-aliasing on yang kita save ya guys. Untuk setting ini kita akan coba untuk mainkan di game PUBG New State ini ya guys. Oke guys, kita akan coba untuk gyronya. Jadi ini kita masih belum mulai, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat apakah patah-patah atau tidak, kita coba untuk gerakin. Ini bisa banget untuk kalian gerakin seperti ini, kiri kanan, apakah oke atau tidak oke untuk gyronya. Silahkan terus berikan di komentar, kita akan tunggu untuk masuk ke game utamanya ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan PUBG New State. Saya akan tunjukkan sekilas di awal. Untuk pergerakannya seperti apa, kita akan cari senjata terlebih dahulu. Nanti habis itu kita akan kembali buat kasih kesimpulan kepada kalian ya guys. Kita mainkan dulu. Ini kita cari senjata. Kalau kalian lihat grafiknya, cakep banget sih guys. Memang beda kalau prosesornya Snapdragon 860 ini memang grafiknya bisa di-push sampai sejauh ini. Kita coba mainkan dahulu. Ini kita cari senjata. Ini untuk pergerakan awal sih termasuk oke ya guys, nggak ada masalah ya guys untuk pergerakan awal. Kita push dengan setting seperti itu masih aman. Kita mainkan dulu aja ya guys habis ini. Nanti kita akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian. Sesmooth apa untuk permainan PUBG New State di tablet Xiaomi Pad 5 ini ya guys. Sebentar ya guys, kita mainkan dulu. Oke guys, untuk permainan sudah selesai dan kita peringkat 13 dari 27 tim yang ikut bermain. Overall permainan di tablet ini sangat-sangat lancar banget, nggak ada masalah. Kita main sekitar 25 menit. Ini untuk suhunya di 32 paling tinggi. Untuk di bagian belakang dia sampai 35 paling tinggi ya guys. Untuk baterai sendiri berkurang dari 79% ke 72%, itu selama 25 menit permainan berkurang sekitar 7% ya berarti ya guys. Kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty. Oke guys, untuk setting grafis yang akan kita gunakan untuk game COD Mobile, kita akan main graphic quality very high dengan frame rate maksimum ya guys. Kita akan start untuk game COD-nya ya guys. Oke guys, kita masuk di tengah-tengah. Ini kita akan mulai untuk permainannya. Saya akan tunjukkan sekilas untuk permainannya termasuk oke. Termasuk lumayan oke sih untuk permainannya. Kita coba mainkan dulu. Kita kasih bunuh satu musuh. Kita coba lawan lagi ya guys. Ini overall untuk permainan di awal sih masih termasuk smooth ya guys. Kita akan mainkan dulu habis ini.
Nanti kita akan kembali lagi untuk kasih kesemua kepada kalian ya. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita MVP di sini, dan overall permainan untuk game COD Mobile sendiri sangat-sangat smooth banget untuk di tablet Xiaomi Pad 5 ini, dan gak ada masalah dengan setting grafis tersebut. Kita akan ukur suhunya terlebih dahulu. Kita lihat 30 derajat paling tinggi, 30 bagian belakang di 34 paling tinggi. Ini kita main kurang lebih 5 menit permainan, kita berkurang 70, dari 72 ke 70% baterai life-nya. Ini termasuk lumayan oke sih guys. Kita mainkan game terakhir adalah game Genshin Impact. Oke guys, untuk setting grafis dari game Genshin Impact secara default, ini dia dapat graphic quality medium ya guys, jadi sudah lumayan bagus. Kalau kalian mau push ke highest itu akan pengaruh ke lama-lama panjang banget guys. Secara ini langsung status performance load-nya overclock. Lebih baik kalian main di medium aja untuk jangka lamanya ya guys. Kita akan coba untuk gerakin untuk pergerakannya. Di sini kita akan coba lihat untuk grafisnya juga bagus secara grafis. Ini kita sambil cari musuh. Untuk pergerakan awal termasuk oke ya guys, nggak ada masalah ya guys untuk pergerakannya. Kita lihat di sini. Ini sih oke sih ya. Ini sih asik sih. Kalau ketemu yang elemen air ini buat battle tadi barusan nggak ada masalah. Aman banget guys. Dan kita coba untuk mainkan di sini. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Aman sih guys ini, buat battle juga aman. Oke guys, kita sudahin saja, kita cukupin aja. Mainnya kita main selama kurang lebih 4 menit permainan. Untuk baterainya tidak berkurang sama sekali, suhunya juga masih di 30 derajatan, 32 derajatan. Bagian belakang 35 derajat. Kita masuk ke closing untuk menyimpulkan untuk tablet Xiaomi Pad 5 ini seperti apa ya guys untuk permainan gamenya. Oh iya guys, sebelum kita masuk ke closing, saya cuma mau informasikan sekilas juga bagi kalian yang mungkin lihat dari tadi ada PC Launcher. Ini kita download dari aplikasi pihak ketiga, jadi tidak ada secara default dari Xiaomi Pad 5. Jadi ini sekedar informasi tambahan. Kalau misalnya kalian mau pakai desktop mode, kalian bisa download APK-nya PC Launcher untuk Xiaomi Pad 5. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini dia akan merubah tampilannya seperti PC mode, tapi ini kita tidak terlalu menyarankan untuk kalian gunakan, maksudnya karena ini tidak resmi, jadi kita tidak tahu apakah nanti akan ada bugnya dan lain sebagainya. Dia secara default hanya mendukung, kalau misalnya kalian perhatikan, ini kita akan tunjukkan kepada kalian, ada yang namanya floating window ya guys. Jadi floating windows ini, jadi kalian misalnya buka aplikasi Word itu bisa banget sih guys. Terus kalau misalnya kalian buka tutup aplikasi lain tuh bisa. Tapi dia yang tidak ada itu adalah aplikasi split screen-nya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian berhentiin ini juga agak setengah mati. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat ini secara baterainya juga bisa kita kontrol. Tapi ya gini, agak membingungkan kalau misalnya kita mau close, juga agak membingungkan sebenarnya. Meskipun bisa seperti itu. Tapi ya sangat disayangkan tidak ada split screen di Xiaomi Pad 5. Kurang lebih itu informasi tambahan, nanti detail lainnya kita akan bahas lebih lengkap waktu di video review. Kita masuk ke closing untuk menyembuhkan tes stylus, tes gaming, dan sekedar informasi tambahan tadi ya guys. Oke guys, bagaimana menurut kalian mengenai tes stylus maupun tes gaming dari Xiaomi Pad 5 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk tablet Xiaomi Pad 5 ini adalah tablet yang powerful untuk buat gaming sudah pasti, karena prosesornya Snapdragon 860 itu udah terjamin untuk buat main game, dan itu worth it parah sih guys. Terus kemudian untuk stylus sendiri, kalian bisa pakai yang pihak ketiga. Saya nggak tahu ya kalau yang resminya yang punyanya Xiaomi itu apakah support palm rejection atau tidak. Tapi kalau yang pihak ketiga itu sampai sekarang belum ada stylus dari pihak ketiga yang memang support palm rejection untuk tablet Android. Itu yang saya sudah cari tahu dan belum ketemu sampai sekarang, dan terbukti waktu kita coba tadi tes stylus di Xiaomi Pad 5 itu belum support palm rejection. Dan ini yang kalian perlu ketahui.
Dan kalau menurut saya sih oke-oke aja sih kalau misalnya kalian tidak perlu ya banget yang harus tulis-tulis sering, ya palm rejection mungkin tidak terlalu jadi hal yang masalah ya. Tapi kalau misalnya kalian harus bisa buat nulis atau buat gambar yang harus nempel tangannya, ya kalian harus pakai yang kayak kain untuk membantu supaya kalian bisa drawing langsung di layar ya guys. Dan itu yang kalian perlu ketahui. Oke guys, silahkan beberapa kali komentar mengenai tes gaming dan tes stylus dari Xiaomi Pad 5 ini. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.